dimana hari ini kita betul-betul rembukan tempatan untuk saling mendengarkan antara penggerak-penggerak pendidikan yang memang selama ini setiap hari kerja di akar rumput di lapangan dengan Bapak Ibu calon anggota Dewan yang saya yakin juga punya banyak sekali pengalaman dan tentunya kita punya harapan yang besar akan jadi wakil-wakil rakyat yang ikut bekerja barengan untuk perbaikan pendidikan kita ke depan. Kalau di semua murid semua guru itu kita percaya sekali bahwa piramidanya perlu dibalik. Anggapannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk mensukseskan program pemerintah, maka untuk perbaikan pendidikan yang harus kita percaya adalah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menguatkan praktek baik yang sudah ada di masyarakat. Sejak berdirinya 8 tahun yang lalu, PSPK selalu konsisten berusaha untuk berpihak pada anak, dan yang kedua juga yang mendorong pemerataan kesempatan pendidikan. Jadi bekerja selama 8 tahun dan juga berdasarkan hasil penelitian dan juga berdasarkan observasi kami di lapangan. Jadi dibuat lebih berkeadilan itu jauh dari sekedar akses. Jadi seringkali kami kalau berkomunikasi bahkan dengan pembuat kebijakan, ketika ngomongin kesenjangan, ketika ngomongin inequality selalu hanya sebatas oh ya tingkat partisipasi. Jadi berkeadilan yang kami maksud itu bukan masalah sama rata. Aksesnya sudah ada, sekolahnya udah ada. Karena terutama anak-anak dari kelompok sosioekonomik status yang rendah, mereka menghadapi tantangan pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran. Tadi yang saya bilang ketika anaknya masuk, kemudian dapat kualitas belajar yang sama baiknya enggak? Ataukah anak-anak dari kelompok miskin harus rela sekolah di sekolah yang kualitasnya buruk? Stigma yang ada di pendidikan seperti tadi di meja saya itu tentang SMK. Kalau SMK itu hanya untuk keluarga yang kurang mampu, tapi harus lagi perlu perhatian khusus dari para pemerintah dan juga bisa dikolaborasikan dengan mitra dari seluruh industri sehingga Indonesia ini bisa menjadi negara yang punya sumber daya manusia yang juga berkualitas gitu. Jadi menaikkan ekonomi dan juga pemberdayaan di Indonesia sendiri. Tapi yang terutama yang menjadi concern saya, bagaimana di negara kita ini yang adalah negara kepulauan dan negara agraris tidak bisa hanya mengambil kurikulum dengan Jakarta sentris ataupun Jawa sentris ya. Karena negara kita begitu kaya dengan potensi yang masing-masing potensi harus bisa disupport oleh pendidikan sehingga potensi itu bisa berkembang. Dan masing-masing daerah punya permasalahan yang harus lagi-lagi dijawab oleh pendidikan ataupun sekolah sehingga permasalahan yang ada di setiap daerah juga bisa menemukan solusinya. Dan yang terutama buat saya, apalagi di pendidikan dasar, pengarus utamaan pendidikan berbasis karakter itu adalah satu hal yang harus dikejar lebih dahulu. Karena nonsen kalau kita ngomongin tentang keterampilan, skill ataupun akademis, tapi secara karakter anak-anak bangsa kita minim. Padahal di dunia kerja ataupun di dunia usaha, karakter itulah yang pertama dicari. Integritas, kejujuran, bertanggung jawab, punya inisiatif, daya kreatif, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan berbasis karakter adalah menjadi concern saya untuk diarus utamakan dalam kurikulum pendidikan nasional kita. Dan satu hal terakhir yang harus diingat, pendidikan di negara kita, sistem pendidikan di negara kita tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga ada pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Ketiga jenis pendidikan ini harus bisa sama-sama disupport oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal di belakang salah satunya. Kita perlu memberikan perhatian penting pada yang namanya dunia SMK. Kenapa saya juga fokus pada SMK? Karena hari ini SMK adalah jenjang pendidikan yang menyumbang pengangguran tertinggi. Padahal SMK diciptakan untuk menciptakan tenaga kerja terampil, bahkan lapangan kerja. Jadi saya fokus pada SMK, salah satunya untuk mengurangi angka pengangguran. Dan di sini saya percaya cara paling tepat untuk mengurangi angka pengangguran, pertama, bagaimana menghubungkan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ketika dunia kerja dan dunia pendidikan sudah terhubung,
kurikulumnya link and match, kemudian pembelajarannya, teaching factory-nya sudah sesuai, kita percaya akan berkurang angka pengangguran. Dan untuk itu saya berharap acara-acara seperti ini juga rutin diadakan agar banyak anggota dewan, pemangku kepentingan yang punya fokus dan punya keberpihakan pada yang namanya pendidikan. Terima kasih. Tentu akan mengutamakan kualitas pendidikan yang lebih baik di Jakarta, baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri. Kemudian memberikan akses KJP dan juga KJMU yang lebih masif dan tepat sasaran kepada warga DKI Jakarta sehingga mereka bisa memiliki ruang pendidikan yang lebih baik, kemudian meningkatkan kualitas pendidik atau guru itu sendiri. Apa yang saya dapatkan hari ini dari Rembuk Pendidikan bersama dengan semua murid, semua guru, dan juga PSPK, yaitu insight tentang pendidikan vokasi. Harapannya di DKI Jakarta kita juga bisa memberikan link and match antara SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, dengan industri penerima mereka sebagai tenaga kerja. Yang semoga harapannya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan SMK kualitas mutunya pun bisa jadi lebih baik. Binar mata Bapak Ibu ketika ngomong pendidikan tuh luar biasa semangat. Jadi setiap meja tuh menyampaikan inspirasinya, aspirasinya, menyampaikan pemikirannya tuh matanya berbinar-binar gitu ya. Ngomongin pendidikan nih hal yang penting dan jadi PR kita semua.